Dan sebaliknya, apabila dari umur 15 atau dari umur 7 tahun, dari umur 7 tahun sampai umur 15, anak tidak dididik dan tidak diperintahkan orang tuanya, maka di atas umur 15 tahun anak akan sulit melakukan ibadah. Ngapa sih tong lu tidur mulu? Karena masa kecilnya nggak ada tarbiyah, nggak dididik sama dia punya orang tua di umur 7 tahun. Ngapa sih tong lo gak ngaji? Ya karena dulu kalau umur 7 tahun itu dia sudah ada pendekatan lingkungan. Lingkungan itu saudara orang tua. Pendekatan dibentuk sebuah lingkungan agama, ayah dan ibunya. Bagaimana ibunya baca Quran ba'da subuh, bagaimana ibunya baca Quran ba'da maghrib, baca. Nanti dia akan melihat, oh begitu ibu saya. Maka ini apa yang pernah dilihat di masa mudanya nanti ya ta'athar fi syuyukhatih, ya ta'athar fi syababih. Di masa mudanya itu akan membekas di otaknya. Oh dulu pernah ibu saya lakukan ini. Seperti kita ini udah tua-tua, kalau kita cerita tentang ayah kita, pasti yang kita ceritakan pada usia kita di bawah 15 tahun. Pada usia kita di atas 15 tahun, kita sudah lupa ingat apa ya? Kita tidak ingat lagi. Yang kita ingat pada usia 15 tahun dulu mandi di kali, gitu kan? Terus kalau pulang ngaji malam bawa kain selendang begitu, pergi ngalung. Tahu nggak ngalung? Pergi nonton zaman segitu. Ya, kalau nonton pulang takut karena takut dibediin, belum ada listrik zaman segitu. Akhirnya kita tidur di bawah layar, bener? Ya kan? Itu di bawah umur 15. Di atas 15 itu memori hilang, saudara. Memang masa-masa untuk membentuk orang menjadi istiqamah dalam agama setelah 15 tahun ke atas. Rasulullah sudah kasih isyarat, muru auladakum bis-shalah li sab'in. 7 tahun didik anakmu, suruh sholat. Itu isyarat dari Nabi Muhammad. Inilah masa pembentukan kau punya anak untuk kelak nanti menjadi orang baik, untuk kelak nanti menjadi orang soleh. Di bawah layar ada tukang keripik, tukang emping merah. Ya, emping merah. Lagi nonton orang pada ribut berantem, kita malah lari, masih kecil. Itu masih kecil. Yang ingat itu usia 15 lupa, nggak ada sama sekali. Umur 20 lupa. Jangankan 15 yang jauh, saudara. Kita 3 hari yang lalu lupa. Ente 3 hari yang lalu tuh cerita dari pagi sampai sore. 3 hari yang lalu. Jangan 3 hari yang lalu, pagi sampai sekarang Anda lupa. Pagi itu ngapain tadi pagi ya? Lupa. Apalagi 3 hari yang lalu. Apa itu bisa begitu? Faktor U. Faktor apa, saudara? Faktor U. Tapi masa-masa penghancuran generasi di masa itu juga. Generasi itu satu kurun, satu dekade. Itu butuh waktu 100 tahun. Fi kulli mi'ati sanatin innallaha yab'atsu fi kulli mi'ati sanatin may yab'atsu may yujaddidu fi hadhil ummah. La yakhfallaha ta'ala lawmatal la'im. Kata Rasulullah, setiap 100 tahun satu kali Allah Ta'ala akan munculkan seorang manusia yang akan mempertahankan dan memperbaharui akan agamaku. La yakhafu lawmatal la'im. Dia tidak akan pernah bergeming menghadapi segala tantangan. Tidak akan pernah bergeming ketika dicela, dicerca, dibuli oleh manusia. Setiap 100 tahun satu kali. Ini orang, saudara, dicetak dari masa kecil oleh orang tua, oleh lingkungan, dan seterusnya. Nah begitu pula bila di masa itu 15 tahun ke bawah atau 21 tahun ke bawah, ketika manusia sedang cerdas-cerdasnya, otaknya dicuci pakai HP. HP ini untuk mencuci otak. Cuci otak bayar pula. Jadi kita nggak repot-repot. Kita kasih duit, dibeli pulsa, dicuci otaknya. Yang mestinya dia mengenal Al-Quran, mestinya dia sudah mengenal kitab-kitab, mengenal tentang fan ilmu di kala itu, pada 21 tidak ada ingatan, tidak ada ingatan tentang ayat, tidak ada ingatan tentang hadis,
Karena tidak ada hafalan, tidak ada ingatan pula tentang matan-matan kitab. Man hafizal mutun hazal funun. Siapa orang yang hafal matan-matan kitab, hazal funun, maka dia akan menguasai banyak fan. Di sini dia nggak hafal. Jadi usia 21 kering otaknya. Nggak ada, kosong. Maka karena kosong bahan yang dihafal, dari usia 21 ke Sayyidina Ali sampai usia 25, dia tidak akan paham apa-apa. Kalau 25 dia belum ada yang dihafal kitab. Di umur 25 tidak ada ilmu nahu yang dihafal, tidak ada ilmu sharaf yang dihafal, tidak ada ilmu fikih, tidak ada ilmu tauhid, tidak ada ilmu balaghah yang dihafal. Saudara, jangan berharap anak ini menjadi sukses di kemudian hari dalam agama, karena penentuan masanya sudah berlalu, waktunya udah habis. Umur 25 hafal entong? Nggak hafal. Sudah selesai, khalas gitu. Berarti masa penghancurannya sudah berlalu, bukan masa tarbiyahnya. Masa dihancurkannya sudah berlalu, nggak punya masa depan. Ya luntang lantung sebagaimana umumnya, rezeki seketemunya, ibadah seadanya. Dia tidak akan beda dengan yang lainnya, baik dalam ibadah, dalam ilmu, dalam usaha, tidak ada yang beda, biasa aja, standar. Karena di bawah umur 25 dia tidak terdidik secara khusus. Kadang-kadang orang tua yang sudah jadi ustadz, dia lupa memperhatikan aktivitas itu terhadap anaknya. Dia asyik mendidik anak orang lain, sehingga anak orang lain menjadi saleh dan menjadi baik, tapi anaknya lupa dididiknya. Lagian si anak kalau dididik emang lawan mulu, kata babanya juga, emang anak kagak ngerti loh gitu. Itu udah anaknya keluar dari lingkungan ayahnya. Nah itu syababuhu wal husru fit tawani, dan kerugian, kegagalan maksudnya. Fit tawani, saat tak mampu menggunakan masa muda. Atau tawani itu masa, artinya saudara berleha-leha di masa muda. Masa mudanya itu tidak digunakan pada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Gitu. Saudara, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan tentang kurikulum manusia dalam fase kehidupannya, apa yang harus dikonsumsi pada saat dia dididik, agar kelak di kemudian hari dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Pertama, kata beliau, tahqiqut tauhid. Fase pendidikan. Pertama, tahqiqut tauhid. Tanamkan tauhid di hati anak. Sering sampaikan tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya di depan anak. Sering ajak anak baca la ilaha illallah bareng. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Di kupingnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering. Bikin lingkungan itu. Kalau perlu kaset, setel pagi-pagi, ratib. Tapi baca juga, jangan setel doang. Setel Quran, setel salawat, Habib Syekh. Siapa? Babanya tidur. Setel tidur. Kacau nggak? Jadi kaset suruh ngajarin anaknya, babanya tidur. Jadi anak nggak nyontoh. Setel biar terdengar. Itu tahqiqut tauhid. Tanamkan itu. Ajak anak ke majelis-majelis ilmu yang bicara tentang Allah dan Rasulnya, yang bicara majelis itu tentang Allah dan Rasulnya. Di majelis itu yang bicara tentang Allah dan Rasulnya. Karena majelis yang bicara tentang Allah dan Rasulnya hampir langka. Sebuah kurikulum yang hampir hilang. Orang hanya bicara fikihnya, orang hanya bicara hadisnya,
Orang hanya bicara tafsirnya, tapi orang tidak bicarakan siapa yang pemilik hadis itu, siapa yang pemilik tafsir itu. Secara khusus dia bicarakan tentang Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ini berefek kepada penanaman dan kedalaman tauhid bagi setiap manusia. Tanam ikutan dia Allah Allah pertama. Kedua, at-takhalli 'anir rada'il. Jauhkan anak dari sifat dan akhlak tercelah. Yang begini nggak boleh, begini nggak boleh, ini nggak boleh. Kamu benci sama orang tidak boleh, dendam sama orang tidak boleh, hasud sama orang tidak boleh. Jangan menyakiti orang, siapapun jangan kau sakiti. Kata ayahnya, siapapun jangan kau sakiti. Jangan menyakiti, jangan bermaksud menyakiti, jangan niat menyakiti manusia. Jangan. Kalau perlu jangan kau sakiti binatang. Jangan sengaja kau hendak menyakiti binatang, kecuali binatang itu hendak menyakitimu, baru boleh kau sakiti. Jangan tepuk tawan, jangan diem aja, geprak tawannya. Ini obong-obong kagak menyakiti dan tepuk tawan nggak apa-apa, pak, salah juga. Didik anakmu agar dia terhindar dari akhlak zahir batin yang buruk. Jangan jalan di depan ayahmu, jangan jalan di depan ibumu, jangan belonjor kaki di depan ayah, jangan belonjor kaki di depan ibu, jangan bicara keras di depan ayah dan ibu, itu tidak boleh. Jangan bicara kuat, jangan mengangkat suara, jangan melotot sama ayah, jangan melotot sama ibu. Itu penanaman di masa muda. Jangan pernah ada iri di hatimu, jangan pernah ada hasud. Iri apa itu ya? Kalau orang punya nikmat, kau ingin nikmat itu, jangan, nggak boleh. Jangan kau punya rasa ingin dipuji orang, itu yang di hati dibersihkan. Sambil ngobrol sama dia punya anak. Itu namanya takhali 'anir rada'il. Karena dia hendak dimasuki sifat-sifat yang baik. Jadi tidak mungkin seorang anak akan mempunyai sifat yang baik apabila sifat yang buruk masih tertanam di dalam hati anak tersebut. Seperti halnya tidak mungkin ubin kita menjadi bersih dan tamu akan menjadi nyaman apabila di ubin tersebut masih banyak kotoran-kotoran. Bersihin dulu kotorannya, baru dikasih minyak wangi. Nah setelah itu baru anak diajarkan akhlak yang baik. Sama ibu harus beri salam, cium tangan, datang dan pergi. Sama ayah, datang pergi, cium tangan. Masuk rumah harus memberi salam. Pakai pakaian harus baca bismillah. Sama yang tua kau harus hormat. Hargai dia, lebih tua umurnya. Jangan sekali-kali panggil orang tua dengan namanya. Panggil kakak, panggil abang. Jangan sekali-kali kau panggil saudara dengan sebutan namanya. Dan panggillah nama orang dengan nama yang ia cintainya, nama yang disukainya. Jangan memanggil orang dengan nama yang dia tidak suka. Hiburlah orang lain dengan kau memanggil nama yang dia suka, agar dia menjadi gembira ketika kau panggil. Kasih masukan yang baik-baik. Kau harus bersifat tawadu, harus bersyukur, harus sabar, harus merendah. Dikasih dia. Itu namanya at-tahalli bil mahasin. Yang ketiga. Yang keempat, iltizamul fara'id. Iltizamul fara'id. Tegaskan dia untuk jangan pernah meninggalkan satu kewajiban pun. Kamu nggak boleh tinggalkan sholat. Itu yang keempat. Jangan tinggal. Baru sholat tuh. Tauhid dulu. Tauhid, akhlak, sholat. Belum balik dia anak. Jangan tinggalkan sholat. Sholat siang, sholat malam, baik subuh, isya, asar, maghrib, zuhur. Jangan ditinggal. Ayo sholat sama ayah. Setelah itu puasa jangan ditinggal. Kalau masih kecil, sudah terbiasa ini anak. Baru iltizamun nawafil yang keempat. Yang kelima ya, iltizamun nawafil, tekankan dia untuk bisa lakukan ibadah sunnah semampu dia. Senin, Kemis, puasa tong, puasa neng. Sholat jangan fardu saja, qobliyah, ba'diyah, kerjakan. Sudah tertanam itu. Baca Quran, baca Quran, kau akan ditolong oleh Quran. Berkah Al-Quran, berkah, nggak kemana-mana. Di sini ada, di ayat ini, setiap ayat itu, setiap surat itu punya keberkahan, dan setiap surat itu ada ayatnya. Setiap ayat ada keberkahan, dan setiap ayat itu ada hurufnya. Setiap huruf itu ada keberkahan.
Setiap huruf itu ada rahasianya, ada zahirnya, ada batinnya. Ada berkah zahir, ada berkah batin. Baca Al-Quran, baca tuh anak. Oh, sudah tahu itu saudara, baru yang terakhir kenali dunia. Terakhir baru kenali dunia. Nah, ini kalau usaha begini, dia sudah kenal Allah dan Rasulnya, dia akhlaknya sudah baik, sudah hindarkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Kemudian sudah lakukan yang fardu, sudah lakukan yang sunnah, baru kenali dunia. Dia akan ya Allah, ternyata ada dunia. Jadi dia dikenalkan Allah dulu, baru dia kenali dunia. Makanya orang dimanapun tinggal tak akan pernah tergoda oleh dunia, karena tertanam sudah hatinya akan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kata Habib Abdul Haddad, kata beliau, banyaknya orang yang gagal karena dibalik teorinya. Dikenali dunia dulu. Nih sepatu yang ada empet-empetannya, pet. Sepatu yang ada lampunya. Sepatu yang bisa ngomong, beliin. Nih boneka, macam-macam boneka. Beliin sekamar. Terus lagi, ini main-mainan sekamar. Masih kecil. Jadi dia belum kenal Allah dan Rasulnya, dia sudah ditanamkan tentang hal-hal yang berbau dunia di dalam batinnya. Kata Habib Abdul Haddad, inilah penghalang kenapa orang susah dicetak menjadi soleh, karena dia tidak mengenal Allah sejak kecilnya. Kegedean dikit dibeliin peda, bukan sepeda, peda. Kalau orang dulu kan bukan sekolah, apa? Kola. Emang lo orang kola gitu. Dikasih baju yang bagus, masih kecil kasih anting, bolongin kasih anting banyak. Ibunya yang girang, anak kecil nggak ngerti. Dikasih gelang, main sendiri hilang, copotin maling. Kasih anting, kasih gelang, keroncong di kakinya, kelihatannya cakep, tapi dia nggak ngerti. Tapi itu sudah ditanamkan. Si anak ketika dewasanya, anak harus punya anak seperti anak dididik sama ibu anak. Terus begitu. Oh, nanti kamu belajar, dari SD kamu belajar, nanti kamu di usia ini kamu akan dapat kerja, pakai dasi, pakai pantopel, pakai mobil mewah. Padahal babanya ngontrak, tidur di emperan. Dia pengen anaknya pakai sepatu muka. Ini orang sudah ditanam tentang dunia dari kecilnya. Akhirnya dia termotivasi dari SD. 1, 2, 3, 5, 6 masuk SMP, motivasinya dunia semua. Tidak kenal faraid, tidak kenal nawafil, tidak kenal tahalli bil mahasin, at-takhalli anil radha'il, tidak kenal tahqiqut tauhid. Setelah berumah tangga baru dia ngaji. Gua mau ngaji dulu ikro doang. Islam kan ikro, karena dia nggak pernah ditanamkan. Jadi Islam itu ikro, setelah ikro berarti tuntas, bisa baca, bisa Quran diri. Dikira itu agama tidak luas. Agama itu ilmunya lebih luas dari ilmu dunia, karena agama itu untuk akhirat, dan akhirat itu lebih dunia, akhirat itu lebih luas daripada dunia. Maka ilmu akhirat lebih luas daripada ilmu dunia. Dia hanya diajarkan tentang ilmu dunia semata. Pada selesai nikah, udah punya anak, baru ngaji. Akhirnya sembayangnya belum benar, mandi junubnya belum benar, mandi haidnya belum benar, rukun sholatnya, otak udah bebel baru ngaji rukun sholat. Jadi nggak tahu mana rukun, mana sunat, mana sunnah abad, mana sunnah hayat. Baca Quran pun tidak tahu mana itu idhar, mana itu iglab, mana itu ikhfa, karena dia tidak pernah diajarkan tentang itu. Apa yang disebut dengan akhlak yang baik, apa yang disebut akhlak yang buruk, bagaimana hubungan kepada Allah, bagaimana hubungan kepada Rasulnya, digelap ketika dididik oleh guru. Lama prosesnya. Karena apa? Sebab dia ibarat penyakit kronis yang udah puluhan tahun ditanam oleh orang tuanya, tiba-tiba pengen sembuh cuman minum bodrek. Kronis saudara, udah jengkal gini, minum bodrek yang gak sembuh malah parah. Mestinya dia diopname. Pembentukan penyakitnya itu puluhan tahun sampai dia sarjana, dikenali tentang dunia. Masa 1 tahun itu sampai usia 25 tahun. Masa 1 tahun dia mau sembuh, sakitnya puluhan tahun,
Masa 1 tahun mau sembuh? Itu juga ngajinya di musola doang, bolak-balik seminggu sekali. Dididik tentang dunia selama 25 tahun. Masa dia bisa berubah cuma ngaji seminggu sekali di musola? Ngaji juga itu ngaji yang kadang-kadang gurunya datang, kadang-kadang kagak, kadang-kadang dianya yang datang, kadang-kadang kagak, asal hujan nggak datang. Jadi setahun 40 kali pertemuan. Karena dalam setahun cuma 10 bulan yang kepake, 2 bulan libur. Itu 40 pertemuan selama 10. 40 pertemuan itu bisa jadi dia pertemuan dan gurunya yang kepake cuma 20 pertemuan. Ini 20 itu karena kalau ngerti. Karena sisanya sibuk kerja, sibuk ini, sibuk ini. Kalau dia ngerti, kalau nggak ngerti, ya sudah. Itu syabab. Itu namanya wal khusranu bitawani. Nyesel dia akhirnya karena masa mudanya terbuang percuma-cuma.